Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur jika pagi ini, tanggal 25 Desember 2020, di tengah segala keterbatasan, kita masih diizinkan untuk melaksanakan ibadah raya Natal. Dengan tema, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel. Sebelum kita masuk di dalam peribadahan, akan disampaikan terlebih dahulu sambutan oleh Ketua Panitia Natal kepada Bapak Rudi Kurniawan. Dipersilahkan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja. Karena oleh kasih-Nya dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah Natal pada hari ini di tengah-tengah situasi yang sulit oleh karena pandemi ini. Saya mewakili segenap panitia juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis yang telah memberikan kepercayaan dalam menyelenggarakan ibadah Natal ini. Bapak Ibu hamba Tuhan yang selalu memberikan nasihat dan support kepada segenap panitia, serta mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah membantu waktu, tenaga, pikiran, dan lain-lain. Juga kepada seluruh jemaat yang ada di sini yang memberikan dukungan dana dan serta semangat bagi kami. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang tidak saya bisa sebutkan yang telah membantu dalam acara ibadah Natal ini. Dalam suasana Natal ini, kami panitia juga telah berbagi kasih dengan mengadakan aksi sosial berupa pembagian paket sembako yang dilaksanakan pada tanggal 24 kemarin kepada lingkungan sekitar gereja. Kiranya dengan aksi Natal ini kita dapat merasakan berbagi kepada saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Dan kiranya gereja tetap menjadi berkat dan terang bagi sekitarnya. Saya pribadi dan seluruh panitia meminta maaf jika
dalam ada salah tutur kata maupun dalam acara ibadah ini kurang berkenan pada Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya membacakan pesan Natal dari PGI dan KVI, dan mengingat keterbatasan waktu tidak saya bacakan semua, namun akan saya rangkum. Tema Natal tahun ini yaitu dan mereka akan menamakan Immanuel, yang diambil dari Injil Matius 1 ayat yang ke-23. Demikian bunyinya. Saudara-saudara yang terkasih, kami Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja di Indonesia dengan penuh syukur menyampaikan salam sejahtera kepada Bapak, Ibu, serta saudari-saudari sekalian dan beserta keluarganya. Pada tahun ini kita merayakan Natal dalam suasana pandemi COVID-19, di mana sendi kehidupan banyak yang lumpuh oleh karena situasi ini. Hal ini menyadarkan kita adalah manusia-manusia yang lemah dan rapuh. Satu hal yang kita tetap berdiri di tengah badai ini, yaitu kita yakin Allah saja sumber pertolongan kita. Kita pikul salib pada saat pandemi ini bersama Kristus Tuhan, Sang Kepala Gereja. Saudara-saudara terkasih, merayakan Natal dalam situasi seperti ini mengajak kita untuk melihat dan merasakan Yesus sebagai terang dalam kegelapan. Dalam Yesus Sang Immanuel, yang berarti Tuhan beserta kita, hadir di antara kita walaupun kita rapuh, namun tetap teguh. Allah bekerja dan memulihkan kita dalam segala bidang aspek kehidupan kita. Kita percaya bahwa transformasi di masa-masa sulit ini ada penyertaan Allah yang telah dikisahkan sejak perjanjian lama, yaitu penyertaan Allah kepada Musa yang memimpin umat Israel untuk keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Sama halnya dengan saat ini, di mana Tuhan memimpin kita, oleh karena Kristus kita akan dipimpin oleh kepada situasi yang akan lebih baik pada tahun depan. Allah ada di antara kita, mengingatkan kita semua sesuai serta dan serupa segambar Allah. Allah penyertaan kita mesti kita renungkan untuk menjadikan Natal aktual ini pada masa sekarang, yaitu gereja menjalankan perutusannya pada masyarakat, bangsa, dan negara, dan menjalani berbagai masa penuh tantangan. Ini tentu mengikuti Sang Yesus Kristus, Sang Immanuel. Demikian pesan-pesan dari Persekutuan Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja. Kita tetap jaga kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Salam sehat. Kami sekali lagi panitia hari-hari besar mengucapkan selamat Hari Raya Natal bagi kita semua. Tuhan memberkati. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Janji Tuhan sudah nyata, janji Tuhan sudah digenapi. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan, Juru Selamat. Mari sambut kedatangannya. Pujian Gita Surga bergema. Pujian ini dengan penuh sukacita. Gita surga bergema.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa syukur kita di hari Natal ini. Mari kita sehati di dalam doa. Kami menengadakan hati, roh, dan jiwa kami kepadamu, Tuhan. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kami, ungkapan syukur keluar dari hati sanubari kami. Karena kami telah melihat kasih dan kesetiaan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu sepanjang tahun ini yang sebentar lagi kami akan akhiri. Kami percaya, Tuhan, bahwa kalau kami ada sebagaimana ada saat ini, itu semua karena Engkau adalah Immanuel bagi kami. Karena Engkau sudah menyertai kami. Sehingga pada saat ini, Tuhan, dengan hati yang penuh syukur, kami boleh bersama-sama memasuki ibadah Raya Natal. Kami mengucap syukur, Tuhan, untuk kebaikan Tuhan kepada kami semua. Di dalam kami melewati masa-masa sulit, masa-masa pandemi ini, Tuhan, kami tetap sehat, kami tetap kuat, kami dipelihara oleh kasih dan kuasa Tuhan. Layaklah kami menaikkan syukur kepadamu, Tuhan. Dan saat ini, Tuhan, di tengah-tengah syukur kami juga memohon kiranya Tuhan senantiasa menguatkan iman kami. Kami tetap meyakini, kami tetap percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, saat ini kami menyerahkan jalannya ibadah kami, ibadah Natal ini hanya dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan untuk ibadah-ibadah Natal yang diselenggarakan di berbagai tempat di penjuru dunia ini. Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka. Terpujilah namamu, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Biarlah dari pulau-pulau, dari benua-benua, terus memuji Tuhan, menyambut Sang Penebus. Mari kita bersama juga memuji Dia, bersama-sama memuji dengan pujian surga, memuliakan Sang Immanuel. Pujian dari pulau dan benua, kita akan pujikan bersama-sama.
Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, dia dipanggil Immanuel. Kita akan sambut dengan pujian Immanuel. Allah dengan kita, untuk kita, sehingga dia disebut Sang Immanuel. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pujian Yesus telah lahir akan kita pujikan menyambut berita sukacita Natal. Yeah.
Kita akan masuk dalam pemberitaan sabda firman Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi mari kita tundukkan kepala, kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan sepenuhnya waktu pemberitaan sabda firman Tuhan dalam pimpinan-Mu saja. Berfirmanlah kepada kami semua siap untuk mendengarkan, pimpin dan sertai agar kami dapat mendengarkan dengan hati kami, dan setiap taburan firman Tuhan dapat masuk dalam hati kami, tersimpan di dalam hati kami, dan terpancar melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan sekali lagi Injil Matius pasal 1 ayat 23 yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Natal tahun 2020 ini adalah Natal yang tak akan terlupakan. Karena situasi khusus yang tidak terduga, yang begitu mengubah seluruh sendi kehidupan. Coronavirus, virus corona. Situasi yang di awal tahun 2020 ini yang sama sekali tidak terbayangkan tiba-tiba menyelah di bulan Februari, di akhir Februari, ya, menyebar begitu cepat dan mengubah begitu cepat. Kita menjadi takut, kita menjadi panik, bingung, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dan tahu-tahu virus corona ini sudah begitu merusak sendi-sendi kehidupan. Virus corona ini mendatangkan satu krisis yang begitu kompleks di dalam kehidupan kita. Keluarga yang berjauhan karena pekerjaan, karena studi, terpaksa tetap berjauhan. Tidak bisa bertemu untuk waktu yang lama, bahkan berbulan-bulan. Banyak yang nggak bisa pulang kampung. Kerabat, keluarga, sanak famili tidak bisa berjumpa dalam waktu berbulan-bulan. Banyak yang kehilangan pekerjaan, menjadi pengangguran. Kita mendengar, kita melihat bagaimana PHK di mana-mana. Banyak orang dimiskinkan, Bapak Ibu, oleh karena situasi ini. Usaha-usaha menjadi macet, bisnis sepi. Banyak sekali ya, perusahaan-perusahaan yang gulung tikar. Ekonomi di negara kita ini seolah-olah mandek. Anak-anak kita, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, tiba-tiba harus belajar di rumah. Mereka harus menyesuaikan dengan sistem pembelajaran mandiri. Mereka harus tahu bagaimana menggunakan fitur-fitur teknologi. Ya, mungkin mereka harus dipaksa untuk itu. Guru-guru juga demikian. Dan kita juga mengalami sebagai orang tua, tiba-tiba saja harus menjadi guru. Banyak yang uring-uringan karena beban bertambah. Cara bekerja pun berubah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Sedapatnya ya, work from home. Pekerjaan dilakukan dari rumah. Meeting-meeting juga dilakukan secara daring, secara online. Tak terkecuali rapat-rapat gereja, pertemuan-pertemuan gereja, persidangan-persidangan gereja. Dan bahkan Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, coronavirus ini sudah mengubah cara kita berinteraksi dengan orang lain. Yang namanya hati-hati dan curiga itu tipis sekali batasannya. Betul ya? Yang namanya waspada dan menuduh orang lain juga tipis sekali batasannya, bedanya. Dan tiba-tiba saja kita harus berjarak, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak lagi melakukan jabat tangan.
Kita tidak lagi berpelukan, melakukan sentuhan yang selama ini kita lakukan di dalam interaksi sosial dengan yang lain. Dan semua itu dilakukan. Ya, komunikasi yang kita lakukan itu menjadi begitu intens hanya melalui media sosial. Dan ibadah kita juga, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, mengalami perubahan yang sangat signifikan. Bahkan kita harus memaknai yang namanya koinonia, yang namanya persekutuan itu dengan cara yang baru. Setiap perjumpaan kita lakukan secara daring. Banyak keluarga juga yang tiba-tiba harus berpisah dengan kekasih-kekasih mereka. Orang-orang terkasih kita tiba-tiba saja harus berpulang, meninggalkan kita tanpa sempat mengucapkan salam perpisahan. Bahkan ketika mereka sakit, kita tidak bisa menjenguk mereka. Dan ketika mereka dipanggil Tuhan, ketika mereka harus berpisah, harus berpulang, kita tidak bisa mengantarkan mereka ke pemakaman. Banyak pemakaman yang dilakukan dalam sunyi cepat-cepat. Dan pendek kata Bapak Ibu, semuanya ini begitu memilukan kita. Kita tidak sempat bahkan untuk memberikan penghormatan terakhir yang layak. GKI Pati kehilangan pejuang-pejuang pelayanan yang tangguh, yang setia. Beberapa nama Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan yang tidak terlupakan akan terus tinggal di hati kita. Walau rasanya seperti mimpi, seolah-olah mereka pergi keluar kota, tetapi mereka tidak kembali lagi. Maka dapat dikatakan Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa yang namanya perubahan, jarak, keterasingan, kekosongan, dan kehilangan itu adalah ampas pandemi yang tidak bisa kita lupakan. Mau tidak mau harus kita rasakan di dalam kehidupan ini. Krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis sosial, krisis kehidupan, bahkan gabungan dari semuanya itu telah menggerus kehidupan kita tanpa bisa kita elakkan, tanpa bisa kita hindarkan. Dan memang Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, faktanya umat manusia, siapapun juga tidak terkecuali tidak bisa menghindari yang namanya krisis. Selama kita masih hidup di dalam dunia Bapak Ibu, yang namanya krisis dalam bentuk apapun, itu akan dapat kita rasakan. Sewaktu-waktu dapat menghampiri kita. Sama seperti situasi Natal pertama Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Ketika Maria dan Yusuf tiba-tiba menerima sesuatu situasi yang sangat mengejutkan mereka. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 19. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, firman yang baru kita baca ini menunjukkan ketidaksiapan Yusuf di dalam menghadapi situasi khusus yang tiba-tiba menyeruak di dalam kehidupannya. Secara mengejutkan Yusuf mengetahui bahwa Maria tunangannya mengandung. Padahal mereka belum menjadi suami istri. Nah tentu ini adalah situasi yang mendatangkan krisis kepercayaan dan emosi di dalam diri Yusuf. Bahkan sekalipun bahwa semua itu terjadi oleh karena kuasa Roh Kudus, maka itu pun bagi Yusuf masih banyak sekali mengandung ketidakjelasan. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, Yusuf tidak serta-merta bisa menerima dan menghandle situasi ini. Baginya semua itu begitu mengejutkan, begitu tiba-tiba penuh tanda tanya, dan itu adalah situasi krisis bagi Yusuf.
Dan tidak heran kalau firman Tuhan mencatat bahwa Yusuf dikatakan bermaksud menceraikan Maria, tunangannya itu secara diam-diam. Memutus pertunangannya secara diam-diam dengan Maria. Namun bagusnya Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi yang krisis yang penuh dengan tekanan, Yusuf masih mempunyai ruang untuk mempertimbangkan kembali. Dia tidak gegabah untuk mengeksekusi apa yang menjadi rencananya. Walaupun tadinya dia berencana untuk memutuskan pertunangan itu secara diam-diam, tetapi dia masih memberikan kesempatan bagi dirinya untuk berpikir dengan cermat, untuk menimbang-nimbang keputusannya itu. Dan itu artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia memberikan waktu bagi Tuhan untuk menyatakan kehendaknya, untuk menjalankan maksud dan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Ayat 20 dan ayat 21 Bapak Ibu. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, maksud untuk menceraikan Maria dengan diam-diam, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Melalui firman Tuhan ini, Yusuf ditunjukkan bagaimana Tuhan melalui malaikatnya menyingkapkan apa yang jadi maksud dan tujuan Tuhan di balik situasi krisis yang dialami oleh Yusuf, yang melanda Yusuf pada waktu itu. Bahwa ada satu maksud, ada satu tujuan yang mulia. Bahwa Yesus, anak yang di dalam kandungan Maria itu, itulah yang akan menjadi juru selamat bagi umat manusia. Yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Bahwa dia akan datang. Bahwa yang akan datang itu adalah kudus. Dia mengandung dari Roh Kudus, dikatakan firman Tuhan, dari Allah sendiri. Dan memang sang juru selamat menurut firman Tuhan, catatan firman Tuhan, bukan keturunan manusia. Karena manusia, darah dan daging manusia tidak akan mampu untuk menyelamatkan. Tidak akan bisa menjadi juru selamat. Nah Yusuf, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, diingatkan akan hal ini. Nah saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kekhususan situasi yang dihadapi Yusuf dan Maria, sekalipun begitu sulit untuk dimengerti, mengejutkan mereka, dan membawa mereka ke dalam situasi yang rumit, maka itu semua sebenarnya adalah merupakan rencana indah Allah. Rencana indah Allah bagi manusia, bagi dunia, melalui mereka, yaitu keselamatan umat manusia. Dan oleh karena itu, Yusuf harus menerimanya. Oleh karena itu, Yusuf dan Maria harus belajar untuk menyesuaikan dengan situasi baru. Mereka harus menemukan dan menyesuaikan diri mereka dengan situasi yang baru. Dan mungkin inilah yang disebut sekarang ini dengan new normal. Dari pasangan biasa menjadi pasangan yang dipercaya oleh Tuhan untuk membesarkan juru selamat. Dari keluarga yang sederhana, Bapak Ibu, menjadi keluarga hamba Tuhan. Harapan dan ukuran dalam hidup mereka bukan lagi kesuksesan menurut dunia, tetapi bagaimana tujuan Allah itu dapat terwujud melalui mereka. Itulah hidup mereka, Bapak Ibu. Tujuan hidup mereka berubah. Mereka menjadi alat bagi tujuan Allah. Mereka harus dapat menyesuaikan diri dalam banyak hal dan bertindak secara new normal dalam kaitannya dengan rencana Allah bagi dunia. Kita akan melihat Bapak Ibu, ada 3 kata kunci bagi kita semua Bapak Ibu. 3 kata kunci melalui firman Tuhan ini untuk merespon situasi-situasi khusus bahkan krisis yang melanda. Yang pertama Bapak Ibu, keyakinan. Keyakinan. Jadi di tengah-tengah situasi krisis perlu kita mempunyai keyakinan.
Kita yakin, kita percaya bahwa Allah itu mempunyai maksud yang baik, Dia mempunyai maksud yang indah dan mulia dalam setiap situasi hidup kita. Pun dalam situasi krisis yang melanda hidup kita. Bahkan di balik semua situasi krisis yang nampak buruk dan mengancam dalam hidup kita, Bapak Ibu, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa di balik semua itu kita semua akan menjadi dewasa, akan mendewasakan kita, dan pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu seperti Yusuf dan Maria, sebagai umat percaya, sebagai umat beriman, ketika diperhadapkan dengan situasi krisis apapun juga, maka kita harus menerimanya. Kita harus yakin dan percaya, menjalaninya dengan sabar, bahwa di balik semua itu ada tangan kasih dan kuasa Tuhan menyertai kita dan ada kebaikan bagi kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu, keyakinan seperti itu yang harus ada di dalam diri kita. Lalu yang kedua, penyesuaian, Bapak Ibu. Ini penting bagi kita untuk mengembangkan kemampuan kita, menyesuaikan diri kita, kemampuan kita untuk menemukan cara-cara baru untuk bertahan. Itulah yang disebut dengan new normal, Bapak Ibu. Dalam situasi seperti ini penting bagi kita untuk mengasah kreativitas kita untuk dapat menemukan peluang di tengah-tengah krisis. Krisis tidak menjadikan kita semakin menurun di dalam kehidupan ini. Tetapi justru sebaliknya, krisis ini akan menjadi cara bagi kita untuk dapat meningkatkan hidup kita. Penyesuaian cara kerja, penyesuaian cara belajar, penyesuaian cara pembayaran, cara pembelian, dan lain sebagainya. Dalam dunia yang sangat tua ini, Bapak Ibu, yang namanya bertahan hidup, kemampuan untuk beradaptasi, maka itulah yang akan membuat kita bisa bertahan. Sejarah sudah memperlihatkan, Bapak Ibu, bahwa makhluk yang terhindar dari kepunahan adalah mereka atau makhluk yang mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi. Itu artinya dalam situasi apapun, Bapak Ibu, bahkan yang terberat sekalipun, maka kita harus dapat mengembangkan skill kita untuk dapat menyesuaikan diri. Itu yang kedua, menyesuaikan diri. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, perhatikan kata-kata Immanuel di dalam pembacaan kita ayat 23 tadi. Saya akan bacakan sekali lagi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan Immanuel ini harus menjadi pernyataan yang paling kuat dalam kehidupan kita. Ini harus menjadi pernyataan yang meneguhkan kita semua, Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan. Kata Immanuel bukan saja menjadi kata kunci dalam kehidupan kita, tetapi ini sungguh-sungguh menjadi powerful word. Kata yang penuh kuasa bagi kita semua untuk kita dapat menaklukkan situasi seburuk apapun situasi yang kita hadapi. Karena yang bersama-sama dengan kita bukan sekedar pejabat, Bapak Ibu. Bukan sekedar menteri. Bukan badan penanggulangan bencana nasional atau daerah. Bukan satgas kesehatan yang bersama-sama dengan kita. Tetapi Allah sendiri. Tuhan sendiri. Immanuel, Allah menyertai kita, itu berarti bahwa Allah itu dekat dengan kita, Bapak Ibu. Itu berarti bahwa Allah itu berjalan bersama-sama dengan kita. Dia melihat kesulitan kita, Dia peduli pada kita semua, bahkan Dia berjuang bersama-sama dengan kita. Bahwa kita tidak pernah akan dibiarkan berjalan sendiri, melangkah sendiri, Dia pasti menyelamatkan kita. Kita akan pasti dapat keluar dari masa-masa yang sukar ini. Ketiga kata kunci ini, Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, berlaku bagi kita semua. Tetap bernas, bermakna dan berkuasa dalam hidup kita. Maka inilah yang harus kita pegang dalam menjalani kehidupan ini. Keyakinan, yakin bahwa Allah itu punya maksud yang baik dalam setiap peristiwa hidup kita.
Lalu kedua, kemampuan kita untuk dapat menyesuaikan diri. Temukan cara-cara, buka peluang-peluang untuk bertahan dalam situasi yang sulit. Lalu yang ketiga, Immanuel. Tuhan menyertai kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, pandemi ini memang membuat kita takut. Virus corona ini memang menakutkan. Kita memang tidak menantang penyakit, Bapak Ibu, tetapi kita juga tidak boleh terlalu panik sampai kita nggak berani ngapa-ngapain. Nanti kita akan stres sendiri, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Justru ketika situasi itu seperti itu, maka daya imun kita juga akan menurun. Oleh karena itu terapkan saja, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, cara-cara baru sesuai protokol kesehatan, new normal bagi kita. Asal kita ini bisa jaga kesehatan, jaga jarak, mencuci tangan, pakai masker, pakai face shield, pakai sarung tangan. Lalu kita tetap bekerja, Bapak Ibu. Kita tetap melayani, kita tetap berkegiatan, bahkan kita tetap beraktivitas sosial. Justru Bapak Ibu, ketika kita memiliki keyakinan, kita mampu untuk menyesuaikan diri, dan kita sungguh-sungguh mengimani arti Immanuel dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang tidak hanya mampu bertahan dalam pandemi ini, tetapi kita akan bisa menaklukkannya. Amin Bapak Ibu, kita akan bisa menaklukkannya. Kita akan tetap bisa menjadi orang yang produktif Bapak Ibu, tetap melayani Tuhan, menemukan terobosan-terobosan baru dalam kehidupan ini, dalam aktivitas kita, dalam pelayanan kita, terlebih lagi di dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam situasi ini Bapak Ibu, maka perlu kita renungkan yang mana kita, baik sebagai pribadi maupun kita sebagai gereja, yang mana kita? Apakah kita ini termasuk orang yang terpuruk dan serba terbatas, atau kita ini adalah orang yang mampu untuk menemukan kebebasan di dalam Immanuel dan tetap dapat berkarya dalam kehidupan ini? Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian Tuhan, kita sungguh-sungguh mengimani bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Tidak ada yang lebih menjanjikan dari itu Bapak Ibu. Jalani kehidupanmu bersama-sama dengan Dia yang menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita menengadahkan hati kita kepada Tuhan. Dan saat ini kita bersama-sama sehati. Kita mau menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kasih dan kuasa pertolongan Dia. Mari kita semua meningkatkan, menumbuhkan keyakinan kita, iman kita, bahwa dalam setiap situasi yang kita hadapi, Tuhan Yesus punya maksud dan kehendak baik dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama berjuang untuk dapat mampu menyesuaikan diri, beradaptasi dengan situasi-situasi bahkan yang rumit sekalipun dalam hidup kita. Dan kita juga mau memegang teguh firman Tuhan, bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dengan ini semua, mari kita menjalani hari-hari kita dengan pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, pimpin dan sertai kami. Kami sungguh meletakkan hidup kami hanya di bawah kasih dan kuasa-Mu saja. Mampukan kami Tuhan, untuk kami dapat menerapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai nats penutup ibadah ini, Mika 5 ayat 3-4 berkata demikian. Maka Ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang Ia menjadi besar sampai ujung bumi, dan Dia menjadi damai sejahtera. Amin. Kita akan menanggapi kasih penyertaan Tuhan, Sang Immanuel itu, dengan bersama-sama memujikan pujian kesukaan bagi dunia
dengan bersama-sama bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ibadah Natal kita pada pagi hari ini telah usai. Kami semua mengucapkan selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Biarlah Tuhan Yesus Sang Immanuel menyertai kita semua. Mari kita keluar sambil memujikan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru.